Semua sudah siap? Are you ready? Siap ya mulia. Sidang atas nama terdakwa Hasdar Mawan, terdakwa Wahyu Setio Pranoto SH, SIK, MH, dan terdakwa Bambang Sidik Ahmadi SH dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara sehat? The hearing on the behalf of the defendant Hasdar Mawan, the defendant Wahyu Setio Pranoto SH, SIK, MH, and the defendant Bambang Sidik Ahmadi SH is open and open public. Are you good? I am good, Your Honor. Sehat ya mulia. Agenda hari ini pemeriksaan saksi. Untuk itu silakan kembali menempati tempat duduk di samping penasihat hukum. Silakan hari ini ada berapa saksi yang hadir KPU? Eka Naralia. Tempat tanggal lahir? Place of birthday. Malang, Februari 24, 1985. Malang, 24 Februari 1985. Alamat? Your address? Jalan Setia, number 27, RT 5, RW 1, Baliar, Josari Village, Bimbing District, Malang City. Jalan Setia, nomor 27, RT 5, RW 1, Kelurahan Banjarnegara, Kecamatan Lidi, Kota Malang. Agama? Your religion? Islam. Pekerjaan? Your job? Police. Polri. Oke, baik. Sebelum memberikan keterangan, kami tanya dulu apakah kenal dengan terdakwa? Before I explain the information, do you know the defendant? Yes, I know, Your Honor. Kenal yang mulia. Kenal ya. Ada hubungan keluarga? Any family connection? No. Tidak ada. Tidak ada ya. Kalau begitu silakan berdiri untuk diambil sumpah dan ditirukan. Please stand up to be sworn. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Demi Allah, For the sake of Allah. For the sake of Allah. saya bersumpah I swear. sebagai saksi As a witness. akan menerangkan Will explain. yang benar, The truth. tidak lain None other. daripada Then. yang sebenarnya. The truth. Silakan duduk, saudara sudah diambil sumpahnya. Please sit down. You have taken on act. Untuk itu, terangkan apa adanya, jangan ditutup-tutupi dan jangan dikurangi atau dilebih-lebihkan ya, sesuai fakta yang saudara alami. Silakan dan dari penuntut umum untuk memulai. Tell the truth according to fact that you have explained public prosecutor begin trial. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, saudara Eka, saudara berdinas di Polres Pakistan ya. Witness Eka Yusuf at Pakistan, right? Betul. Pada saat itu, saudara diperintahkan untuk melakukan pengamanan sesuai dengan surat perintah nomor SPRIN-9/PAN-3.3.2022 tanggal 28 September 2022 dari Polres Pakis. Ada berapa anggota yang ditugaskan? At the time you were ordered to participate in accordance with other numbers PAN-1609/9 dan September 2022 from practice police station how many member were present? 12 personel. Pada saat itu tanggal 1 Oktober 2022 saudara menuju Stadion Kanjuruhan jam berapa? On October 1st, 2022, what time did you go to the Kanjuruhan Stadium? Right. Tibanya? Iya. Yes. I arrived at the stadium at around 3 p.m. Tiba di stadion kurang lebih pukul 15.30 WIB. 15.30. Agenda persiapan pertama apakah benar dilakukan apa? Is the first preparation agenda really an national? Yes. Betul. Dilaksanakan di mana? Where is it held? In the VIP stands. Di tribun VIP. Tribun VIP. Pada saat itu yang mengambil akar atau yang memberi arahan siapa? Untuk juror call or give the direction? Police Chief of Malang led the rally. Waktu itu Bapak Kapolres Malang yang memimpin apel. Apa yang disampaikan atau arahan dari Bapak pemimpin apel? What did he say? He gave direction to officers related to rules at the entrance gates, such as prohibition on carrying firearms, sharp weapons, and checking the luggage of supporters. He also said supporters who do not wear army attributes to be checked more intensive, and advises us to not take repressive action when undesirable things happen.
Pada saat Bapak Kapolres memberikan arahan terkait penanganan di pintu, itu bertugas dilarang untuk membawa senjata api, senjata tajam untuk memeriksa bawaan penonton yang akan masuk ke dalam stadion. Kemudian memberikan penonton-penonton yang tidak memakai atribut Arema agar lebih intensif pemeriksaannya. Dan kemudian Bapak Kapolres juga berpesan agar pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk mengambil tindakan yang tidak represif seperti itu. Apakah setelah Bapak Kapolres memberikan pengarahan, dilanjutkan dengan pengarahan dari terdakwa Kabak Ops Pak Wahyu? After the police chief briefing followed by a briefing from the division head of operation Mr. Wahyu, is it true? True. Betul. Masih ingat apa pengarahannya? Remember the briefing? I forgot. Dia lupa. Garis besarnya coba diingat. Try to remember the main point. He just reinforced what the police chief have said. Menguatkan kembali apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres Malang. Oke, apakah pada saat itu Bapak Kapolres Malang maupun terdakwa selaku Kabak Ops atau Karendal Ops dan itu menyampaikan terkait dengan arahan agar tidak membawa senjata pengurai massa? Did the point chief of Malang or the defendant give instruction not to carry? Tidak. Sepengetahuan saksi pada saat apel pengarahan tersebut, apakah Brimob Kompi 1, Kompi 2, dan Kompi 3 ikut apel pelaksanaan? Did Mobile Brigade Company 1, Company 2, and 3 join the briefing? I don't know. Dia tidak tahu. Apakah ada petugas yang menggunakan seragam hitam? Any officer with black uniform? I forgot. Dia lupa. Seingat saksi? As you remember? I forgot. Lupa juga. Saudara saksi pada saat itu diberi tugas atau di plotting untuk menjaga di tribun nomor berapa? What number of stand were you actually to guard? 12. 12. Pintu nomor 12, sepengetahuan saksi di Stadion Kanjuruhan tempat untuk masuknya para penonton ada berapa pintu? How many gates are there at the supporter entrance? There are 14 gates. Ada 14 pintu. 1 sampai 14. 1 to 14. 1 to 14 with VIP. 1 sampai 14 sama VIP. VIP. Selain VIP ada 3 pintu. Sepengetahuan saksi untuk penjaga pintu 12 ada berapa petugas kepolisian? How many officers that guard the 12? 10 people. Ada 10 orang. Yang tidak menggunakan seragam, apakah saksi tahu? Do you know who does not wear a uniform? I don't really know. Kurang tahu. Tidak mengetahui untuk yang tidak menggunakan seragam. Untuk yang menggunakan rompi orange sekitar berapa? How many people are wearing orange vest? Orange vest, steward. Rompi orange steward? Yes. Yeah. Yes. 5 more or less 10. 5-10 kurang lebih. Apakah benar ada petugas dari Dinas Pendapatan juga menengok? Is it true that there are also officers from the Revenue Office of Office? Yes, 2 people. Ada 2 orang. Pada saat itu mulai jam berapa pintu dibuka? What time do the doors open? Around 30 past 5 p.m. or 6 p.m. Kurang lebih pukul 17.30 atau 18-an. Jam 5 sampai jam 6? 5 to 6 o'clock. Right. Betul. Pada saat itu berarti saksi apakah benar menyaksikan para penonton masuk ikut melakukan pengecekan termasuk dengan tiket juga? Is it true that you watch a supporter enter the stadium participate and checking including the ticket as well? Well, steward check the tickets and there is committee that verify from Pantel. Untuk tiket yang mengecek adalah dari steward dan ada bagian panitia yang memeriksa dari Pantel. Dari pangkal, pada saat penonton masuk, apakah benar selain pintu tersebut kita sebut alat pintu warna biru genta, kemudian di tengahnya ada pintu yang bisa didorong masuk. Apa benar penonton lewat pintu itu dan hanya bisa dilewati sekitar 2 orang? The residents really use the blue bell travel door to enter and is the middle door only possible for about 2 people at a time? Yes. Betul. Masuk. Kemudian masuk ke pintu melalui anak tangga, naik ke atas baru ke tribun. Then enter the door through the upstairs to the stand. True. Betul. Apakah saudara saksi menjaga pintu nomor 12 sampai dengan jam 20.00? You guard the gate number 12 until 8 p.m. Until 10 p.m. Sampai pukul 22.00. Sampai selesai? Until it's over? Yes, until 7. Ya, sampai selesai. Apakah saudara saksi pernah meninggalkan pintu 12? Do you ever leave gate 12? At the 12
only while at injury time. We rest at the stop. Pada saat di pintu 12 pernah hanya sebentar saja diinjuri, waktu itu kita istirahat di warung. Pernah masuk ke dalam stadion? Have you ever been inside the stadium? No. Tidak. Tidak pernah masuk? Never go into the stadium. I didn't come in at all at that time. Pada saat itu tidak masuk sama sekali. Masuk ke lobi ada? Did you enter the lobby? At the end of during the evacuation, I entered the lobby. Masuk ke lobby diakhiri pada saat evakuasi. Oke, kalau pintu 12 menuju lobi, apakah benar melewati pintu 14 dan pintu 13? If gate 12 lead through the lobby, is it true go through gate 14 and 13? True. Betul. Benar ya, jadi melewati pintu 13, pintu 14 baru lobi. Saudara saksi mengetahui kejadian pintu 13? Do you know what happened at gate 13? Yes, I know. Mengetahui. Oke, melakukan evakuasi, membantu evakuasi di pintu 13? Assisting evacuation at gate 13? True. Betul. Oke, ini termasuk sebagai materi laporan saudara saksi. Materi laporan saksi ke kepolisian termasuk agenda korban pintu 13 tersebut? This is include as material for your report. The material of the witness report to the police include the agenda of the victim of gate 13? True. Betul. Saudara saksi pada saat melakukan pengamanan alat komunikasi apa yang saudara gunakan? What communication security tool do you use? For myself, I don't use communication tools. Untuk dia sendiri, dia tidak menggunakan alat komunikasi. Yang bertugas dan mewenang di pintu, siapa yang menggunakan alat komunikasi? Who is on the tie and authorized at the door to use communication tools? Padahal. Ada padahal. Padahal pada saat itu siapa? Bapak Kapolsek? Who was the chief at the time? The police chief? Police chief of Pakis. Bapak Kapolsek Pakis. Menggunakan alat komunikasi apa? What communication tool are used? At that time, only handy-talkie. Waktu itu menggunakan HT. Sepengetahuan saksi ada berapa HT yang digunakan? How many handy-talkie are there? There are 2 handy-talkie. Ada 2 HT. Saudara saksi dalam melakukan tugas dikendalikan oleh siapa? Who control the tools? By Padahal. Oleh padahal. Oke, saudara saksi coba ceritakan terkait kejadian yang menjadi materi laporan saksi dan terjadinya korban. Briefly describe the incident and how the victim was involved. Well, when the match was about to end, we who were on duty at the 12 received an order at that time from the Padahal. Mr. Pakis police chief for members at the 12 to shift to the lobby. At the time to create a barricade line to block Persebaya players and officials and can get out safely from the stadium. At that time, my friends had shifted. I don't know why I went back to. At that time, I had arrived at door 14. For some reason, I went back to door 12. When I went to door 12, I passed door 13. I saw that there was a woman who was climbing on the pole between the door 1. I tried to evacuate there because the push of the audience from above was so strong, and at the time I was alone with the help of several Armenia unable. I took the initiative to help the woman through the door 12, but apparently at door 12 the incident was the same. After evacuating, I saw that the conditions were not conducive. Maybe according to my estimation, the security there was threatened. I decided to run back to the lobby. When I arrived at the lobby at the time, I met the officer, Mr. Ida Saputro, at the time. I informed him that the doors 12, 13, and 14 were chaotic. If not immediately assisted by other personnel, there will be many victims. So after that, we evacuated together. Pada saat pertandingan akan berakhir, kita yang bertugas di pintu 12 dapat perintah waktu itu daripada Bapak Kapolsek Pakis untuk anggota yang ada di pintu 12 bergeser ke lobi pada saat itu untuk membuat barisan barikade penyekatan agar pemain dan ofisial Persebaya bisa keluar dengan aman dari stadion. Pada saat itu teman-teman sudah bergeser, saya tidak tahu mengapa saya kembali lagi ke saat itu saya sudah sampai di pintu 14, entah kenapa saya kembali lagi menuju pintu 12. Pada menuju ke pintu 12 itu melewati pintu 13. Namun saya melihat kejadian ada seseorang perempuan terjepit pada tiang di antara pintu saya dan saya mencoba untuk mengevakuasi.
karena dorongan penonton yang dari atas begitu kuat dan waktu itu saya sendirian dengan dibantu beberapa Armenia tidak mampu. Saya berinisiatif untuk menolong perempuan tadi itu melalui pintu 12. Ternyata di pintu 12 kejadiannya sama. Penonton sudah bertumpuk seperti itu. Kemudian saya tidak kembali lagi ke pintu 13. Saya mengevakuasi yang di pintu 12. Setelah melakukan evakuasi, saya melihat keluar kondisi sudah tidak kondusif. Kemudian menurut kiraan saya keamanan di situ terancam. Saya memutuskan lari ke lobi. Pada saat ke lobi, sampai di lobi, saya bertemu dengan perwira Pak Ibda Saputro. Waktu itu saya menginformasikan bahwa di pintu 12, 13, dan 14 itu chaos. Apabila tidak segera dibantu oleh personil lainnya, maka akan banyak korban dan kita bersama-sama melakukan evakuasi. Oke, sepengetahuan saksi di luar stadion, apakah ada penembakan gas air mata? Was there gas fire outside the stadium? I don't know, there was tear gas or not. Saya tidak tahu sama sekali ada gas air mata atau tidak. Pada saat saudara saksi menuju ke lobi, apakah saudara mendengar ada suara ledakan di dalam stadion? Did you hear an explosion inside the stadium when you went to the lobby? Well, I was there around gate 12, and still not far from there. I heard two pops, but I didn't know what it was. I thought it just normal firecrackers from Armenia. Masih ada di sekitar pintu 12, di sebuah warung tidak jauh dari pintu 12 saya mendengar 2 kali letupan waktu itu, tapi tidak sadar itu letupan apa. Saya pikir itu petasan biasa dari Armenia. Mendengar letupan? You heard a pop? Yes, I heard pops 2 times. Mendengar letupan 2 kali. Setelah melakukan evakuasi, bisa saudara ceritakan kira-kira sepengetahuan saksi berapa korban yang berhasil dievakuasi? After the evacuation, can you tell us how many victims were evacuated? For myself, probably doesn't fix things that I evacuated, or other, I don't know. Untuk saya sendiri, pada saat itu mungkin kurang lebih puluhan yang saya evakuasi, untuk puluhan lainnya saya tidak tahu. Termasuk yang sudah meninggal dunia? Including those who have passed away. I did not understand whether the victims were alive or dead. What I saw at the time was that they were in a living condition. I didn't check whether they were dead or not because we prioritize evaluation in situations like that. Saya tidak paham korban itu masih hidup atau meninggal dunia. Yang saya lihat pada saat itu mereka dalam kondisi lemah. Saya tidak mengecek mereka sudah meninggal atau belum karena memang situasi yang seperti itu kita mementingkan evaluasi dulu. Untuk sarana dan prasarana Polsek Pakis itu sendiri? For the facility and infrastructure of Pakis Police itself, what happened? For Pakis Police infrastructure, our vehicle one was burned. Untuk sarana prasarana Polsek Pakis sendiri, kendaraan kita 1 dibakar. Kendaraan apa itu? What kind of vehicle is it? Well, next, Dinas and the second Mitsubishi Strada double cabin vehicle were vandalized and destroyed. Grand Max, Dinas, dan yang kedua kendaraan double cabin Mitsubishi Strada itu dirusak dan dihancurkan. Saksi di sini sebagai pelapor ya. Saksi sebagai pelapor atas inisiatif sendiri atau atas petunjuk arahan dari institusi saudara. Did you report this case voluntarily or under the guidance of your institution instruction? Initially, I was asked for information related to reporting on light vehicle damage. The investigator at that time asked about what the conditions were like at door 13, what the conditions were like at door 12, what the building was like, and I have explained everything as I told it. Maybe the investigator considered my statement could be used as a reporter, because at that time our vehicle was also damaged. Awalnya saya diminta keterangan terkait melaporkan tentang kerusakan kendaraan dari penyidik. Waktu itu bertanya terkait di pintu 13 seperti apa kondisinya. Di pintu 12 seperti apa, penjaganya seperti apa. Saya jelaskan semuanya seperti saya menceritakan. Mungkin pertimbangan penyidik keterangan saya bisa untuk menjadi sebagai pelapor karena waktu itu juga kendaraan kami juga rusak. Tapi dalam hal ini, institusi Polri ikut juga bertanggung jawab untuk Anda sebagai pelapor dalam hal ini ya. The Indonesian National Police Institution also share responsibility for you as the reporter, right? Yes.
Iya. Berarti dalam hal ini institusi Polri turut bertanggung jawab untuk Anda sebagai pelapor dalam hal ini. Karena kalau saya melihat dari keterangan saksi, saksi tidak mengetahui apa yang terjadi, penyebab apa yang terjadi, dan akhirnya korban meninggal berjumlah 135 orang. Makanya saya tanya penegasan apa kapasitas saudara saksi sebagai pelapor dalam hal ini. Saudara juga diutus oleh institusi saudara. Terima kasih teman-teman. So the Indonesian National Police is responsible for your as the reporter. In this case, given a witness like all knowledge about the incident and its cause leading to 135 casualty, I seek confirmation about your role and whether your investigation is accurate. Tambahan yang menjadi saksi ya, apakah saksi pada saat sekitar jam 4 sore mengikuti apa yang dipimpin oleh Bapak Kapolres pada saat itu? Apakah saksi mengetahui ada anggota dari Polres Malang yang menggunakan atau membawa senjata gas air mata? Did you join 4 p.m. roll call led by the police chief, and were any Malang police member using or bring tear gas weapons at the time? I didn't see it at the time. Pada saat itu dia tidak melihat. Tidak melihat? Not see it. Just due to the numerous personnel, I couldn't see in other direction from my seat. I was focused on what the police chief was saying. Ya, karena banyak personal di situ. Waktu itu saya fokus dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres. Selain dari dua arahan dari Pak Kapolres dan Pak Kabakops, apalagi arahan dari mana? Were there any additional instruction apart from those given by the police chief and the head of operation? No. Tidak ada. Tidak ada setelah itu diplot ke masing-masing? After that call to each? Yes, correct. Iya, betul. Baik, sudah cukup yang mulia.